Pak Joni seorang konglomerat yang suka mengoleksi perabot mewah. Di antara semua koleksinya, dia paling memfavoritkan Gucci mahalnya. Suatu hari, Gucci itu hilang dan dia jadi uring-uringan. Tapi sejam kemudian, dia menerima pesan melalui ponsel. Begini bunyinya. Kalau nggak mau Gucci Anda rusak, segera datang ke sini bawa uang 1,5 miliar rupiah. Kemudian muncul pesan kedua berupa foto. Oh, gambar sebuah hotel rupanya. Di dekat situ ada 3 hotel yang masing-masing bernama Hotel Jangan Ngutang, Ayo Mampir, dan Surga Dunia. Pak Joni harus pergi ke hotel mana ya? Dia harus pergi ke hotel Ayo Mampir, karena cuma hotel ini yang berlantai 7. Amanda terkepung api di sebuah ruangan. Di situ cuma ada jendela kecil yang nggak bisa dia jangkau. Apesnya lagi, nggak ada alat yang bisa membantunya manjat ke jendela itu. Nggak ada tali dan pastinya nggak ada pintu. Tapi anehnya, dia bisa keluar dari situ sesaat kemudian. Gimana bisa? Bisa aja lah, di situ nggak ada pintunya kan? Ya dia tinggal melewati kusen yang nggak berpintu itu. Cewek ini lagi duduk di kabinnya di Tangerang. Saat dia keluar kabin 3 jam kemudian, dia sudah ada di Bali. Wah, kok bisa gitu? Dia seorang pilot dan kabin itu sebetulnya kokpit pesawat yang dia terbangkan. Kevin sedang menyatroni rumah mewah. Dia tahu si empunya rumah baru saja membeli berlian unik. Beberapa saat kemudian, dia berhasil melewati sistem keamanan super ketat. Wah, berlian incarannya sudah di depan mata tuh. Setelah berhasil mengambilnya, dia langsung kabur. Tapi sialnya, 2 satpam sudah mencegatnya di luar gerbang. Dia mencoba berkilah kalau dia cuma kebetulan lewat situ, tapi kedua satpam itu nggak percaya. Lalu mereka mengecek barang bawaannya, tapi nggak nemu apa-apa. Kok aneh? Mungkin berliannya sudah dia telan, tapi hasil X-ray-nya juga nggak nunjukin hal yang aneh-aneh. Ya, Kevin cuma dilepas gitu aja. Nah, sesampainya di rumah, Kevin sudah mendapatkan kembali barang curiannya. Gimana caranya dia ngumpetin berlian itu? Saat melancarkan aksinya, dia nggak sendirian. Burung beonya ikut membantu. Setelah mendapatkan batu mulia itu, Kevin langsung memasangnya ke kaki burung beo. Lalu, si beo terbang ke rumah sambil membawa berlian itu. Bambang seorang saintis muda yang sangat berbakat. Dalam waktu dekat, dia akan menghadiri konferensi super penting untuk memaparkan penemuan terbarunya. Tapi sesaat sebelum konferensi, dia malah terkunci di dalam lab. Pasti ulah rekannya yang diam-diam iri tuh. Aduh, dia nggak mungkin bisa membuka pintu labnya sendiri lah. Tapi di tengah ruangan ada tabung reaksi berisi cairan ungu cerah. Di situ juga ada catatan yang tertulis, campuran ini akan meledak dalam semenit. Kesempatanmu cuma sekali untuk menetralkannya dengan salah satu bahan ini. Kalau campuranmu sesuai, reaksinya akan berhenti. Gunakan petunjuk ini untuk mencari tahu bahannya. HIJKLMNO. Oh iya, keahlian sainsmu nggak akan ngaruh sama sekali. Karena berotak encer, Bambang bisa mendapat campuran bahan yang sesuai sebelum waktunya habis. Memangnya dia bikin campuran apa? Itu sih cuma permainan huruf. Bambang perlu menambahkan senyawa H2O atau air ke campuran tadi. 2 mobil van serupa sedang melintas saat jembatannya runtuh. Kedua mobil itu langsung nyebur ke air dan mulai tenggelam. Untungnya, kedua pengemudi nggak mengalami luka-luka, tapi mereka harus mencari cara agar bisa keluar dari mobil. Ada yang mencoba mendorong pintu pengemudi, ada juga yang mencoba membuka pintu penumpang di belakang. Siapa yang lebih berpeluang akan lolos?
Pengemudi pertama nggak akan bisa membuka pintu karena ada tekanan air. Tapi yang ini, pintu geser. Si pengemudi cuma perlu sedikit usaha untuk membuka pintu. Lalu keluar dari situ. Satu orang bisa menggali satu lubang selama sehari. Lalu, berapa lama ya kalau 2 orang menggali setengah lubang? Gak gitu konsepnya. Lubang kok setengah-setengah? Mana ada? Coba deh amati gambarnya. Menurutmu, mana nih yang cermin ajaib? Yang di sebelah kanan, bayangan di cermin memperlihatkan kalau cowok itu berkumis, padahal aslinya enggak. Betty lagi asik makan siang di kafe favoritnya ketika sejumlah polisi tiba-tiba datang untuk mencari penjahat yang kabur dari penjara. Kemudian cewek itu mulai mengamati orang lain di dekatnya. Wah, dia langsung bisa tahu si buron tuh, bahkan lebih gercep dari polisi. Memangnya pelakunya yang mana? Lihat deh bartendernya, dia pakai borgol. Daniel berencana mau piknik ke pantai bareng teman-temannya. Tapi papanya mengingatkan kalau dia akan ikut bantu-bantu di toko mereka. Saat tahu kalau anaknya jengkel, Papa Daniel menawarkan kesepakatan dia harus memecahkan sejumlah teka-teki dulu agar bisa piknik ke pantai sepuasnya. Pelanggan kita sering minta agar toko kita selalu stok produk berlubang yang bisa nampung air. Memangnya kita harus jual apa? Setelah beberapa saat, Daniel bisa mendapat jawabannya. Apa ya benda misterius itu? Spons. Papa Daniel melanjutkan, kayaknya kita perlu upgrade metode penetapan harga produk di toko kita deh. Harga kaos kaki 320.000, kalau dasi 160.000. Nah, kalau sweater harganya 240.000. Mantel ini juga sama, harganya 240.000. Berapa ya harga t-shirt? Apa kamu tahu jawabannya? Awalnya Daniel bingung, tapi setelah berpikir sejenak, dia tahu harganya 240.000. Papanya pakai metode jumlah huruf pada nama produk dikali 40.000. Kamu memang cerdas, kata Papa Daniel. Masih ada satu teka-teki lagi nih. Kalau jawabanmu benar, kamu boleh kok senang-senang di pantai bareng temenmu. 81 dikali 9 sama dengan 801. Itu masih salah. Coba deh, benerin dulu persamaannya. Wah, otak Daniel mulai ngebul tuh. Kamu tahu jawabannya? Daniel cuma perlu membalik angka-angkanya. Jadi, 108 sama dengan 6 kali 18. Harun adalah kurir langganan Bu Dahlia. Wanita itu sangat menyayangi kurirnya ini sampai-sampai dia membolehkan Harun memakai kunci cadangannya. Kunci itu diumpetin di bawah keset. Dengan begini, Harun akan bisa membuka pintu untuk menaruh paket di dalam rumah saat Bu Dahlia pergi. Saat cowok itu datang lagi ke rumah itu, kuncinya sudah nggak ada di tempat biasa. Dia pun membunyikan bel pintu depan dan sesaat kemudian, seorang pria asing membukakan pintu. Saya cuma tukang listrik, katanya. Tadi lampu di ruang tamu rusak, jadi perlu saya perbaiki. Si ibu ada di dalam kok, lagi istirahat. Mengetahui ini, Harun langsung menghubungi polisi. Kenapa? Penjahat itu masuk ke rumah Bu Dahlia dengan kunci cadangan di bawah keset. Tony baru saja kembali dari istirahat makan siang. Saat memasuki ruang kerjanya, dia melihat dokumen pentingnya ketumpahan kopi. Dia pun mulai histeris, sehingga si bos langsung menghampirinya. Kemudian, Pak Bos mulai mencari tahu si biang kerok yang sudah mengacaukan pekerjaan Tony. Dia ingin tahu para bawahannya ngapain aja sih selama istirahat tadi. Nina dan Lisa bilang mereka ngopi bareng di kafe terdekat. Rian bilang dia pergi ke taman untuk cari angin karena tadi badannya kurang fit. Lalu Sandra beralasan kalau dia sibuk teleponan sama pacarnya.
Pak Bos langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Pelakunya Sandra. Lihat tuh, ada peringatannya kok kalau mereka nggak boleh mainan ponsel saat di kantor. Artinya, Sandra nggak mungkin ngobrol sama pacarnya. Suatu sore, seorang pengusaha kaya tiba-tiba hilang dari rumahnya. Sang istri segera menghubungi polisi dan tak lama kemudian, detektif datang ke lokasi untuk menginterogasi semua penghuni rumah. Si juru masak bilang dia ada di dapur sepanjang sore untuk menyiapkan makan malam. Lalu, si tukang bersih-bersih mengatakan dia membereskan ruang makan setelah keluarga itu makan siang. Dan sang istri menjelaskan dia bersantai ria di kolam renang setelah makan siang. Detektif itu segera tahu pelakunya. Kira-kira siapa ya? Istrinya sendiri. Coba deh lihat keluar. Kolamnya beku, jadi nggak ada airnya kan? Jeffrey sedang siap-siap untuk melakukan terjun payung pertamanya dari atas pesawat. Tapi dia mulai panik dan tanpa mengenakan parasut, dia langsung melompat keluar. Tapi tubuh Jeffrey nggak terluka sedikit pun. Hah? Kok bisa sih? Pesawatnya belum lepas landas. Ada pohon apel tumbuh di tebing, kalau angin kencang bertiup ke arah lembah, apelnya akan jatuh kemana? Tetap ke bawah lah.